Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot gemparkan dunia. Sintayong disibukkan 2 skala prioritas untuk timnas Indonesia. Malaysia ketar-ketir, Jordi Amat dan Sadil Ramdhani dipanggil masuk timnas Indonesia. Pemain naturalisasi Sain Patinama resmi dipanggil Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot gemparkan dunia. Ya, Elkan Bagot baru saja mengantar FC Town lolos ke putaran 3 Piala Liga Inggris 2023-2024. Kepastian itu didapat usai FC Town mengalahkan Reading. Laga Ipswich Town kontra Reading digelar pada Rabu 30 Agustus 2023. Ipswich Town menang lewat babak adu penalti dengan skor 3-1. Laga harus berlanjut ke babak adu penalti karena skor 2-2 terus terjaga. Usai pertandingan, Elkan Bagot pun senang bisa mengantar timnya lolos ke babak selanjutnya. Bek timnas Indonesia itu langsung menumpahkan rasa gembiranya dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Ya, ke babak berikutnya, kata Elkan Bagot. Tampil gemilang dan berhasil mengantar The Tractor Boys julukan FC Town lolos. Elkan Bagot langsung banjir pujian. Salah satu pujian datang dari Kylian Mbappe, pemain Paris Saint-Germain. "Selamat bro," kata Kylian Mbappe. Dalam laga itu, Elkan Bagot bermain penuh. Bek bertubuh jangkung tersebut pun mempunyai statistik apik. Menurut catatan SofaScore, pemain berusia 20 tahun itu sukses mencatatkan 120 sentuhan, 81% akurasi operan, dan berhasil memenangkan 9 dari 11 duel udara. Sementara itu, pada pertandingan selanjutnya, FC Town akan bersua dengan Wolverhampton Wanderers di putaran ketiga Piala Liga Inggris 2023-2024. Laga tersebut akan digelar di Portman Road, Ipswich, Inggris pada 26 September 2023. Sintayong disibukkan dengan 2 skala prioritas untuk timnas Indonesia. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong menyadari bahwa skuadnya akan disibukkan dengan 2 kualifikasi penting, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2024 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam beberapa waktu ke depan, Sintayong pun menatap optimis laga-laga di turnamen itu memastikan bahwa timnya wajib lolos dari kualifikasi itu. Timnas Indonesia akan disibukkan dalam 2 kualifikasi penting dari 2 kelompok usia, yakni senior dan U23. Pasukan Sintayong itu akan tergabung dalam grup K bersama Taiwan U23 dan Turkmenistan U23. 2 pertandingan akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Laga kontra Taiwan U23 akan digelar lebih dahulu, yakni pada 9 September 2023. Sementara itu, laga kontra Turkmenistan U23 akan berlangsung pada 12 September 2023. 1 bulan kemudian, Sintayong akan kembali mengawal timnas Indonesia, kali ini kelompok usia senior. Skuad Garuda akan berhadapan dengan Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pertandingan tersebut akan dimainkan secara kandang tandang. Laga akan dilakoni timnas Indonesia pada 12 dan 17 Oktober 2023. Padatnya jadwal kerja bersama skuad Garuda tidak membuat Sintayong murung. Pelatih asal Korea Selatan itu justru mewajibkan 2 kelompok usia timnas Indonesia itu untuk lolos menuju fase selanjutnya. Ya, tahun ini target pertama di bulan Oktober kita lawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu yang harus kita lolos, kata Sintayong. Di sisi lain, Sintayong baru saja terpilih sebagai pelatih terfavorit di Indonesia Award 2023. Tentunya hal itu menandakan masyarakat telah mempercayai pelatih berusia 52 tahun itu untuk mengantar skuad Garuda terbang tinggi setinggi-tingginya di kancah internasional. Sadil Ramdhani dan Jordi Amat dapat panggilan timnas Indonesia. Ya, salah satu media Malaysia ikut bangga dengan kabar Sadil Ramdhani dan Jordi Amat mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia.
Seperti diketahui, Sadil Ramdhani dan Jordi Amat mendapatkan kesempatan untuk membela timnas terkuat di bumi Indonesia di FIFA Matchday September 2023. Kedua pemain ini akan dipersiapkan untuk melawan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pemanggilan kedua pemain ini ternyata disorot media Malaysia, semuanya bola. Ya, dua pemain bintang Indonesia yang bermain di Liga Malaysia, yakni Jordi Amat dan Sadil Ramdhani, termasuk di antara nama-nama yang tercatat akan mengikuti pemusatan latihan pusat sang Garuda sebelum bertemu Turkmenistan, tulis media Malaysia tersebut. Kedua nama tersebut dinilai menjadi pemain yang sangat dibutuhkan kehadirannya setelah mereka menunjukkan karakter yang cukup menonjol bersama timnya masing-masing musim ini, tambah media Malaysia itu. Sadil Ramdhani yang membela Sabah FC dikenal dengan pemain yang agresif dan menyerang, dan tentunya pemain ini haus akan gol. Striker impor Sabah Sadil Ramdhani juga melanjutkan langkah konsistennya dengan baik ketika kontribusinya memastikan mesin depan tim menghasilkan banyak gol, kata media Malaysia. Sedangkan Jordi Amat yang membela Johor Darul Ta'zim solid dan membantu tim tak pernah kalah hingga pekan ke-21 Liga Super Malaysia. Ya, Jordi Amat yang berperan sebagai kapten Johor Darul Ta'zim bisa dibilang paling menonjol saat ini. Kualitas yang dimiliki Jordi tentunya dibebani oleh Sintayong untuk terus memperkuat arah pertahanan timnas Indonesia menghadapi kuatnya fisik serangan Turkmenistan, kata media Malaysia menutup. Sain Patinama resmi dipanggil timnas Indonesia. Ya, klub Norwegia Viking FK memberikan pengumuman terkait pemainnya yang dipanggil ke timnas Indonesia. Salah satunya adalah Sain Patinama bersama skuad Garuda. PSSI telah mengumumkan 24 nama pemain yang dipanggil Sintayong untuk membela timnas Indonesia melawan Turkmenistan di FIFA Matchday September. Sintayong memanggil pemain-pemain abroad seperti Jordi Amat, Sandi Walsh, Asnawi Mangkualam, Sadil Ramdhani, dan Sain Patinama. Klub Sain Patinama belum lama ini mengumumkan deretan pemain yang dipanggil ke timnas via laman resminya. Bek kiri berusia 25 tahun ini dipastikan dilepas untuk memenuhi panggilan tim Merah Putih. Ya, Sain Patinama akan berangkat ke Indonesia melawan Turkmenistan, tulis laporan tersebut. Selain Sain Patinama, Viking FK juga melepas 5 pemain lain. Mereka adalah Marcus Solbakken, David Brekelo, Nicholas Agustino, dan Patrick Yazbek, dan juga Edwin Autosbo. Sementara itu, timnas Indonesia hanya akan menjalani 1 pertandingan saja di FIFA Matchday September kali ini. Skuad Garuda melawan Turkmenistan pada 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Adapun Sintayong juga akan memimpin timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 melawan Chinese Taipei pada 9 September dan Turkmenistan U23 pada 12 September. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.